Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya insya Allah selalu dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi pada pagi hari ini ada suara hujan dan mungkin terdengar di video ini ada suara rintikan hujan ya, karena di sini sedang hujan teman-teman. Jadi teman-teman selalu jaga kesehatan karena kita kembali ke dalam musim hujan. Baik teman-teman semuanya, kita akan kembali membahas suatu perhitungan dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya sebagai dasar pembelajaran, acuan dasar pembelajaran agar teman-teman semuanya bisa lebih memahami perhitungan yang insya Allah akan saya jelaskan ini. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk dilihat sampai habis ya, tujuannya apa agar teman-teman semuanya tidak salah memahami ya. Jadi bukan tidak mengharapkan di skip, maksudnya ya kalau nggak di skip ya baik, tapi kalau mau di skip ya nggak apa-apa, tapi nanti akan mendapatkan kurang pemahaman kalau misalkan di skip gitu ya, karena pemahamannya kan penjelasannya ini berjalur teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan menjawab dari pertanyaan Mas Anang Rizky ya. Untuk Mas Anang Rizky, semoga Mas Anang Rizky melihat video ini dan tentunya mempelajari dan insya Allah bisa mempraktikkan langsung. Jadi untuk Mas Anang Rizky ini memiliki trafo 10 ampere teman-teman semuanya. Trafo 10 ampere dengan voltase 32 volt AC ya. Akan tetapi trafonya ini trafo kecil teman-teman ya, bukan trafo yang murni ataupun trafo yang besar. Jadi 10 ampere 32 volt AC untuk trafonya trafo kecil. Nah, setelah diukur ketemu nilai 8 ampere 34 volt AC. Nah, jadi di sini diukur oleh Mas Anang Rizky kemungkinan mempunyai atau memiliki alat tertentu untuk dapat mengukur nilai ampere dan juga voltase ya. Kalau memang ada itu lebih baik ya teman-teman ya, karena kalau misalkan saya pribadi menyimpulkan 10 ampere kecil itu sama dengan 7 ampere. Kalau memang ada alat ukur seperti Mas Anariski ketemu nilai 8 ampere 34 volt AC itu ya lebih baik. Kenapa lebih baiknya? Karena jelas itu sudah diukur menggunakan alat ukur. Seperti itu ya. Jadi yang dipakai yang mana Mas? Yang 10 ampere 32 atau 8 ampere 34. Nah, kesimpulannya adalah Mas bisa gunakan yang 8 ampere 34 volt AC. Kenapa Mas? Karena Mas menggunakan 10 ampere kecil ya. Ini sudah saya tuliskan perhitungannya, nanti akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Karena menggunakan 10 ampere kecil sama dengan 7 ampere. Karena sudah diukur menggunakan alat ukur apa saya nggak tahu. Ya, tapi infonya sudah diukur ketemunya 8 ampere 34 volt AC, maka kita masuk ke dalam perhitungan yang 8 ampere 34 volt AC. Baik teman-teman semuanya dan Mas Anang Rizky, silakan disimak penjelasan dari saya ini. Jelas ya gambarnya ya. Nah, kecerahan. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam rumus PSU ya teman-teman ya. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? I-nya 8 ampere. I ini adalah simbol ampere teman-teman ya. Sama dengan 8 ampere dikali dengan V total. Kita menggunakan voltase berapa? 34 volt AC ya. Kenapa ada totalnya? Karena kita menggunakan trafo center tap, trafo yang memiliki dua output ya, maka dari itu kita kalikan 2. 34 CT 34 seperti itu ya. Paham teman-teman semuanya? Nah, setelah kita kalikan 2, maka kita bagi dengan cos P. Cos P-nya berapa? 0,8. Maka kita bagi dengan 0,8. Paham ya teman-teman? Jadi untuk Mas Anang Rizky, PSU-nya yang ketemu nilai dari 58 ampere 34 volt AC itu adalah 680 watt. Ya, paham ya Mas ya? Jadi dari 8 ampere 34 tadi ketemu 680 watt. Itu adalah daya PSU-nya Mas ya. Nah,
Untuk kita dapat mengetahui berapa muatan listrik dari daya PSU tadi, maka kita bisa masuk ke rumus ini ya Mas ya dan teman-teman semuanya. Mas, kenapa ini kok perlu diketahui? Nah, kita perlu mengetahui berapa muatan listrik dari PSU kita teman-teman semuanya ya. Kita perlu mengetahui kenapa Mas kok harus diketahui segala sih muatan listrik dari PSU-nya. Nah, tujuannya di saat kita memberi suatu beban speaker pada setiap driver atau keseluruhan driver ya, itu kapasitas muatan listrik dari keseluruhan beban tersebut tidak melebihi muatan listrik yang ada pada PSU ini. Paham? Kenapa Mas kalau misalkan lebih? Kalau misalkan lebih maka PSU muatan listrik PSU lebih kecil dibandingkan muatan listrik beban, maka yang akan beresiko adalah trafo. Trafo akan panas sangat berlebihan. Paham teman-teman semuanya? Akan panas berlebihan dan akan potensi terjadi kerusakan. Kalau misalkan kita memberikan beban muatan listriknya itu melebihi kapasitas muatan listrik PSU, maka tidak boleh melebihi kapasitas muatan listrik PSU. Paham teman-teman semuanya? Nah itu kalau misalkan teman-teman atau Mas Anang Rizky beri beban melebihi kapasitas dari muatan listrik PSU, maka yang akan terjadi adalah kerusakan pada trafo. Ya, sisi lain kerusakan pada trafo kalau misalkan transistor final terlalu banyak tidak sesuai dengan daya PSU-nya, maka si trafo pun bisa panas seperti itu, dan beberapa macam faktor yang lainnya, kualitas trafo yang kurang baik dan lain sebagainya. Paham teman-teman semuanya? Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui berapa muatan listriknya dari PSU ini dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 680 dikali dengan 0,8 sama dengan 544 VA ya Mas ya. Jadi ketemu Mas ya, muatan listriknya sebesar 544 VA seperti itu. Nah, jadi kita udah dapet nih nilai muatan listrik dan juga daya aktif atau satuan watt PSU. Nah, jadi pastikan muatan listrik dari beban keseluruhan tadi tidak melebihi kapasitas muatan listrik dari PSU. Selanjutnya kita akan mencari berapa jumlah transistor final keseluruhannya yang harus kita pasang teman-teman semuanya dari 8 ampere 34 volt AC tadi ya, 680 watt 544 VA. Jadi daya aktif atau satuan watt pada PSU tadi kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya teman-teman semuanya ya. Per satu setnya final Toshiba yaitu 150 watt. Jadi teman-teman bisa gunakan 4,5 ya, nilai 4,5 ini mendekati nilai 5. Kalau teman-teman pasang sebesar atau sebanyak 5 set, pasti nanti akan masih ada peluang panas pada transistor final saat dibebani walaupun bebannya kecil teman-teman semuanya. Nah, baiknya teman-teman gunakan transistor final sebanyak 6 set agar saat kita bebani nanti insya Allah final tidak akan panas yang sifatnya berlebihan. Paham teman-teman semuanya? Jadi dari 680 daya PSU tadi kita bagi dengan 150 watt. Ini adalah daya transistor final per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Ketemu 4,5, kita bulatkan di 5 set. Nah, 5 set ini kenapa kalau masih ada potensi panas? Karena 5 ke 10 itu hanya nilainya 5. Maksudnya 5 teman-teman ya, 0,5. Nah, nilai 5-nya ini mau mendekati nilai 10 itu ya cuma 5 doang gitu loh. Cuma nilai 5 ya teman-teman. Maka dari itu kita bulatkan di 5 set. Paham gak teman-teman? 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. Nah, cuman 5 doang kan. Untuk kita menuju ke nilai 10, maka dari itu kita bulatkan di 5. Dan kalau bisa kita bulatkan di 5 itu sangat mepet sekali teman-teman. Maka kita pakai toleransinya menjadi 6 set yang harus kita pasang keseluruhan. Paham teman-teman? Oke. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menghitung beban ya sesuai dengan pertanyaan di atas. Apakah bisa untuk 1100 watt RMS 2 speaker.
dengan 8 ampere 34 volt AC tadi. Jadi jawabannya adalah bisa Mas, sangat bisa sekali. Nah, seperti apa cara berhitungnya? Oke, kita coba hitung. Muatan listrik bebannya ini adalah nilai muatan listrik yang akan kita cari teman-teman. Jadi untuk bebannya itu 1100 RMS ya. RMS itu sama dengan setengah dari daya maksimal speaker tersebut ya. Jadi kalau misalkan 1100 watt maka ketemunya 1100 watt dikali 2. Jadi maksimal daya speaker tersebut 2200 watt ya. Karena speakernya itu ada 2 maka kita kali 2 ketemunya berapa? 4400 watt 2 speaker. Paham teman-teman semuanya? Nah setelah itu kita cari muatan listriknya. Berapa muatan listrik dari beban speaker ini? Ingat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menghitung beban speaker, pastikan itu yang dihitung muatannya, bukan daya aktifnya, bukan yang satuannya watt. Misalkan 4400 watt. Bukan ya teman-teman ya, tapi kita cari muatan listriknya. Kita cari isinya teman-teman ya. Dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 4400 dibagi dengan 8 ohm. Mas, nah ini banyak sekali yang bertanya soal ini teman-teman ya. Mas, kenapa sih Mas? Kan itu 2 speaker 8 ohm. Kenapa kok kita bagi tetap 8 ohm bukannya 4 ohm? Nah, itu gimana Mas? Nah, itu banyak sekali yang bertanya. Jadi saya di sini jelaskan sekalian dalam video ini untuk teman-teman semuanya. Ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru kita semua ya, sudah menjelaskan kepada saya secara teori ya, secara teori pembelajaran yang ada bahwasanya kalau kita memparalel resistor satu beban ya, satu beban 2R maka itu nilainya akan berkurang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nilai R-nya berbeda di setiap beban atau setiap beban memiliki R masing-masing, itu tetap kita hitungnya 8 ohm bukan 4 ohm. Paham teman-teman ya? Dasar teorinya di situ teman-teman ya. Dasar teorinya di situ. Dan kalau teman-teman semuanya ingin mempraktekkan suatu perhitungan, jadi baiknya sesuaikan saja. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali saya praktikkan, itu tidak ada yang namanya suatu masalah dan lain sebagainya. Enggak. Kenapa? Yaitu hasilnya dengan perhitungan sangat sesuai. Paham teman-teman? Jadi kenapa Mas kok dibagi tetap 8 ohm? Karena sesuai dengan penjelasan guru kita semua bahwasanya untuk pembagian beban 2 speaker tetap kita bagi 8 ohm. Dasarnya adalah resistor, kalau misal ada satu beban memiliki 2 resistor, maka di saat diukur nilainya akan berkurang. Kalau misalkan satu beban satu resistor, satu beban satu resistor atau tahanan masing-masing, impedansi masing-masing itu akan berbeda teman-teman ya. Dan itu yang kedua yang dipahami adalah antara resistensi atau tahanan dengan impedansi itu menurut saya pribadi itu berbeda teman-teman ya. Jadi secara detailnya saya kurang memahami secara detailnya, tapi setahu saya kalau kita ingin mengukur untuk impedansi itu, setahu saya ada alatnya sendiri dan tentunya berbeda dengan alat multitester ya, seperti itu teman-teman ya. Memang kalau misalkan kita tester menggunakan multitester itu ketemu pasti kurang dari 8 ohm. Tapi sesuai dengan perhitungan yang ada, teman-teman kalau misalkan menggunakan 2 speaker pastikan dibagi dengan 8 ohm, jangan 4 ohm. Kalau 4 ohm nanti akan kelebihan muatan listrik cukup banyak karena kita harus menambah transistor final dan lain sebagainya. Paham teman-teman semuanya? Oke, paham. Jadi kita cari muatan listrik beban tersebut. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 4400 watt dibagi dengan 8 ohm. Berapa Mas? 550 VA. Jadi seperti itu teman-teman. Beban dari 4400 watt tadi yang menurut kita sangat besar sekali, itu muatan listriknya hanya 550 VA. Paham teman-teman semuanya? Ya. Setelah itu dengan 550 VA beban tersebut, kita itu akan memberikan transistor final untuk beban tersebut. Berapa set sih yang sesuai? Nah seperti itu. Kan tadi transistor final keseluruhan itu ada 6 set ya teman-teman ya. 6 set ya.
Ada 6 set ya. Maka dari itu coba deh kita coba kalau misalkan 5 set itu nanti berapa sih? Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba teman-teman. Kita tes menggunakan 5 set saja nih. Satu setnya untuk CH2 misalkan seperti itu ya. Maka 150 dikali 5, 5 ini adalah nilai dari jumlah transistor final yang akan kita pasang pada beban tersebut 550 VA ini atau 4400 watt ini ya. Sama dengan berapa? 150 kali 5 750 watt. Jadi untuk transistor final 5 set tadi final Toshiba sesuai dengan datasheet yang ada itu 750 watt teman-teman semuanya. Paham? Nah, kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 750 dikali dengan 0,8. Ya, cos P-nya 0,8. Ketemunya berapa? 600 VA. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi gini. Si transistor final itu menyediakan muatan listrik sebesar 600 VA atau 5 set final Toshiba. Ketemunya 600 VA, sedangkan si beban itu butuhnya hanya 550 VA saja. Maka dari itu kita beri kesimpulan ya, beban 550 VA, maka 600 ini dari transistor final tadi dikurangi dengan 550 ini adalah miliknya beban ini ya teman-temannya 4400 sama dengan 50 VA. Nah, kalau misalkan sisanya hanya 50 VA, nah ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kenapa? Pasti 100% nanti akan terjadi masalah saat kita geber itu potensio kita fullkan. Pasti akan terjadi masalah. Transistor final itu akan panas berlebihan. Paham teman-teman semuanya? Nah, yang harus teman-teman pahami penyebab sebab transistor final itu panas. Yang pertama adalah kelebihan muatan listrik dari PSU. Misalkan PSU-nya 600 watt, kita hanya pasang transistor final sebanyak 2 set. Yang seharusnya kita pasang sebanyak 6 set, misalkan seperti itu ya. Maka itu potensi transistor final panas karena muatan listrik dari si PSU kebesaran. Satu. Yang kedua, karena sisanya ini nih teman-teman, sisanya ini terlalu sedikit. Nah, kalau misalkan terlalu sedikit seperti ini, nanti akan beresiko pada beban dan juga pada transistor final akan panas berlebihan seperti itu. Paham teman-teman semuanya? Maka dari itu ada yang namanya toleransi 1 set. Nah, itu bisa kita pasang. Nah, seperti itu. Paham teman-teman ya? Oke. Kalau misalkan kita pasang 5 set ketemunya 50 VA, maka kita tambahkan satu lagi transistor finalnya menjadi berapa? 6 set. Nah, jadi kita pasang 6 set. Kalau misalkan 6 set berapa VA sih? Oke, 6 set final Toshiba 150 dikali 6 sama dengan 900 watt. Nah, kita cari muatan listriknya teman-teman. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 900 watt nih ya. Kita tulis 900 watt dari final sebanyak 6 set tadi. Dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 720 VA. Jadi teman-teman ya, 720 VA ini adalah muatan listrik dari 900 watt atau final 6 set tadi. Kita beri kesimpulan teman-teman semuanya. Beban 550 VA, maka 720 dari sini nih transistor final menyediakan 720, sedangkan beban speaker itu hanya 550 sama dengan 170 VA. Nah, ini insya Allah sangat aman sekali teman-teman semuanya ya. Sangat aman sekali. Untuk coil berapa Mas? Coil 3, coil 4, coil 5, insya Allah sangat aman. Paham teman-teman semuanya dan Mas Anang Rizky? Oke, jadi paham insya Allah ya. Jadi itulah perhitungan dari kesimpulan pertanyaan tadi dan insya Allah dapat dijadikan suatu pembelajaran dan tentunya semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya teman-teman semuanya bisa coba gunakan atau rakitkan ACC kit Microlan 7 potentium modif. Ini adalah tune control rekomendasi banget dari saya. Teman-teman harus gunakan ini. Dari rumus perhitungan tadi kita kombinasikan dengan kit Roland Potentium Modif ini, insya Allah hasilnya akan lebih sangat-sangat memuaskan untuk teman-teman semuanya. Oke, semuanya saya berikan untuk teman-teman semuanya. Silahkan dipraktikkan dan diteliti baik-baik cara perakitan dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya. Nah, nanti akan saya cantumkan link untuk driver yang sesuai dengan tegangan tersebut 32, 45, 6, di atas 45 misalkan. Itu ada, nanti akan saya cantumkan. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mau driver yang mana teman-teman semuanya ya.
dan juga ada trafo yang benar-benar saya rekomendasikan banget untuk teman-teman semuanya. Trafo mereknya NELK teman-teman, itu rekomendasi dari saya. Ada 10 ampere, 5 ampere, 15 ampere, 20 ampere. Itu kalau ingin beli yang mereknya NELK, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi untuk teman-teman semuanya, dan juga yang lain sebagainya lah yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Kalau ada komentar silahkan dikomentari. Jangan lupa di like biar saya bahagia, jangan di subscribe biar saya bahagia. Dan juga teman-teman semuanya mungkin bisa di share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga dapat mempraktikkan hal yang sama seperti kita praktikkan. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun penyampaian yang kurang tepat, silakan bisa dikoreksi dan tuliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.